dan apa kabar Anda hari ini? Weekly News Ko Armada 2 spesial edisi minggu pertama November kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Ko Armada 2 selengkapnya. Lanal Banjarmasin berhasil gagalkan pengiriman satwa yang dilindungi di perairan Kumai. Berdasarkan informasi dari tim intelijen Lanal Banjarmasin tentang adanya pengiriman satwa yang dilindungi, yaitu beberapa jenis burung dan kura-kura dari Pelabuhan Bade, Kabupaten Mapi, Papua, dengan tujuan Probolinggo yang dimuat oleh kapal MV Vision Global. Dari hasil penyelidikan, tim berhasil menangkap dan mengamankan beberapa satwa yang dilindungi di perairan Kumai. Para pelaku diduga melanggar Pasal 21 Ayat 2 huruf A, JO Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya semua barang bukti dan pemilik diserahkan dan dilimpahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tenggara guna proses hukum lebih lanjut. Tim penilai uji terampil Glagaspur Kolat Ko Armada 2 laksanakan penilaian di Lanal Yogyakarta. Tim penilai uji terampil Glagaspur Kolat Ko Armada 2 kembali melanjutkan penilaian uji terampil Glagaspur tingkat 1 dan tingkat 2 di Lanal Yogyakarta. Hal ini untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan latihan pangkalan guna meningkatkan kemampuan teknik dan taktik untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan standarisasi yang dipersyaratkan. Penilaian ini meliputi uji tulis dan praktek serta kelengkapan atau kemampuan material pangkalan dalam mendukung tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sesuai perintah Pangko Armada 2, Laksda TNI TSNB Huta Barat, serta implementasi dari program prioritas Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono. Pangko Armada 2 terima Kors Tesikol Askomlek Kasal. Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS didampingi Kasko Armada 2 Laksma TNI Andi Abdul Aziz SHMM menerima Kortesikol Askomlek Kasal Laksda TNI Tunggul Surapati SEMT Erhan bertempat di gedung VIP Nala Ko Armada 2. Setelah melaksanakan Kortesikol, Askomlek Kasal beserta rombongan menuju ke gedung Chandrasa Ko Armada 2 untuk membuka pelatihan teknis video conference system dan cloud system tahun anggaran 2022 yang diikuti oleh perwira Bintara Tamtama KRI maupun staf jajaran Ko Armada 2. Dalam pembukaan tersebut, Askomlek Kasal menyampaikan bahwa dilaksanakannya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan personil dalam mengoperasikan sarana komunikasi dengan menggunakan sistem Vicon dan mampu menjalankan cloud system sehingga terbentuk personil pengawak Vicon yang lebih mandiri serta terciptanya efektivitas kerja di Pendirat maupun KRI. Satvip Ko Armada 2 gelar latihan Glagaspur tingkat 3 L3 tahun anggaran 2022 di perairan utara Pulau Jawa. Guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sekaligus mengukur kesiapan serta kemampuan tempur prajurit unsur-unsur KRI, 2 KRI dari jajaran Satuan Kapal Amfibi Ko Armada 2, yakni KRI Teluk Banten 516 dan KRI Surabaya 591, melaksanakan latihan gladi tugas tempur tingkat 3 yang digelar di perairan utara Pulau Jawa. Latihan tersebut juga melibatkan tim penilai dan evaluasi dari Kolat Ko Armada 2 dan staf operasi Ko Armada 2. Komandan Satvip Ko Armada 2, Kolonel Laut Pelaut Lukman Karis, selaku perwira penyelenggara latihan mengatakan bahwa tujuan diadakannya latihan dan uji terampil ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan kapal dalam melaksanakan kerjasama taktis di laut, di mana latihan ini merupakan latihan tingkat lanjut setelah kapal dinyatakan lulus dalam uji terampil tingkat sebelumnya, yaitu tingkat 2 atau L2. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 jajaran unsur Satkor Ko Armada 2 laksanakan latihan heli traversing.
Tim Heli Traversing System KRI Raden Edi Marta Dinata 331 bersama personil Skuadron 100 Wing Udara 2 Pos Penerbal melaksanakan Heli Traversing Prosedur bertempat di Hanggar Heli KRI Rem 331 yang dipimpin langsung oleh Komandan KRI Rem 331 Kolonel Laut Pelaut Nopriadi dan dihadiri oleh Komandan Wing Udara 2 Kolonel Laut Pelaut Sahid Hamdani. Heli Traversing Prosedur ini merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan heli ke dalam hanggar yang dimiliki oleh suatu kapal perang guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit KRI Rem 331 dalam melaksanakan traversing helikopter kepada heli Panther AS565 MBE di KRI Rem. Pangko Armada 2 dampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Balikpapan. Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Balikpapan dan lokasi IKN Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden beserta rombongan onboard di KRI Eskolar 871 dan KRI Sidat 851 menuju ke titik 0 IKN untuk melaksanakan kunker ke Land Development serta ke Bendungan Sepaku Semoy, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Tingkatkan keimanan umat Kristiani. Pangko Armada 2 hadiri perlombaan Pesparawi wilayah Surabaya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS didampingi Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 2 Nyonya Dira Huta Barat menghadiri perlombaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kotama TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya yang dilaksanakan di Grand City Mall Surabaya. Perlombaan Pesparawi ini diikuti oleh 6 Kotama wilayah Surabaya, diantaranya Ko Armada 2, Kodik Latal, AAL, Lantama 5, Pasmar 2, dan RSPAL Dr. Ramelan. Dengan menghadirkan 3 dewan juri yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan dari SMK ST Lois 1 Surabaya. Adapun juara 1 diraih oleh Pasmar 2, juara 2 diraih oleh RSPAL Dr. Ramelan, dan juara 3 diraih oleh Ko Armada 2, serta penampilan dirijen terbaik diraih oleh Pasmar 2. Perkuat pemberdayaan masyarakat pesisir, TNI Angkatan Laut adakan kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, TNI Angkatan Laut melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan perjanjian kerjasama dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Halim Iskandar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Pangko Armada 2 Laksda TNI TSNB Huta Barat bertempat di Geladak KRI Makassar 590 yang sandar di Ko Armada 2 Surabaya. Dalam sambutannya, Pangko Armada 2 menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Di samping itu juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Gubernur Jawa Timur dengan Kementerian Kesehatan RI, penandatanganan MOU dengan Badan Keamanan Laut RI, penyerahan izin usaha dari OJK kepada 15 Forkom Badan Usaha milik desa bersama, launching PT Lembaga Keuangan Mikro Pemprov Jatim, serta pemberian penghargaan kepada Gubernur Jatim dan 8 Bupati atas pelaksanaan PP nomor 11 tahun 2021 pasal 73 ayat 1 oleh Menteri Desa PDTT. Seluruh prajurit dan PNS Ko Armada 2 laksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022. Kas Ko Armada 2 Laksma TNI Andi Abdul Aziz SHMM mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Ko Armada 2 bertempat di Dermaga Madura Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengambil tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Sumpah Pemuda adalah upaya menghadirkan kembali sejarah untuk diri
direnungkan, dipelajari, dan ditemukan pembelajaran tentang kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Ya netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalan Vepa, Jaya Mahe.